We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. Sejarah dari RRI Cirebon itu seperti apa ini? Sejarah RRI Cirebon itu adanya sejarah Radio Republik Indonesia. RRI, kamu tahu kan? RRI, RRI merupakan salah satu lembaga media negara yang salah satunya dari sekian banyak media pertama kali media yang memberikan informasi terkait tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi makanya RRI itu sangat erat kaitannya dengan kemerdekaan Republik Indonesia karena salah satu media yang kemudian kemerdekaan kita diakui oleh negara-negara lain adalah salah satunya kontribusi RRI sebagai media yang menyuarakan informasinya pertama kali. Nah itu. Kalau sejarahnya RRI di Cirebon sendiri seperti apa, bukan bagian dari sejarah. Bahwa RRI itu merupakan media lembaga negara yang memiliki banyak satuan kerja yang ada di semua lapisan wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Jadi RRI merupakan salah satu dari sekian banyak bagian dari satuan kerja yang ada di pusat RRI Cirebon. Lembaga kita di satuan kerja kita, kami ada di wilayah kota dan kabupaten, sehingga kita berada di satuan kerja RRI tipe C. Jadi kita ada tipe A, B, C. Jadi tipe A itu di pusat, tipe B itu untuk coverage area provinsi, dan kota kabupatennya ada di tipe C. Di panggung dulu, di panggung dulu, kemudian di Jalan Siliwangi, dan terakhir di sini kita punya gedung sendiri. Kalau di tempat yang dua itu kita menyewa, ngontrak gitu istilahnya. Semakin berkembang teknologi, semakin berkembang zaman, tentu pembangunan gedungnya juga disesuaikan dengan perkembangan zaman sampai sekarang. Begitu juga dengan perkembangan teknologinya. RRI Cirebon juga termasuk salah satunya di antara dari sekian banyak RRI yang ada di wilayah Indonesia, juga melakukan terobosan terkait dengan perkembangan teknologinya. Kita dulu RRI itu hanya dikenal sebagai sebuah radio saja, tetapi sekarang mengikuti perkembangan zaman yang luar biasa, RRI juga tidak mau tidur, tidak mau mati suri. RRI juga mengikuti perkembangan itu, sehingga kemudian muncul multi platform yang menjadi salah satu upaya RRI sebagai media publik untuk menyampaikan informasi kepada khalayak publik atau pendengarnya, seperti itu. Nah, dari segi kontennya, bagaimana perkembangan kontennya RRI? Kontennya RRI juga mengikuti perkembangan zaman. Ketika dulu RRI disampaikan disebut-sebut ya oleh masyarakat kita sebagai corong pemerintah di zaman Pak Harto dulu. Nah, sekarang RRI tidak demikian, bahwa RRI betul menjadi lembaga media negara, tetapi kami bersifat independen. RRI itu selain siaran reguler itu penyiarnya ada di studio, memutarkan musik, menyampaikan informasi, membaca berita. Kami juga membuat paket-paket program produksi, jadi sebuah paket yang sudah diproduksi, jadi sama penyiaran tinggal diklik langsung dia jalan. 1 jam, ada yang 30 menit, ada yang 15 menit. Produksi apa sih yang ada di media radio RRI, sama halnya dengan media elektronik lainnya. Bagaimana sejarah RRI dan sudah berapa lama RRI berdiri? Ini pertanyaannya RRI
nasional atau khususnya di Cirebon? Ya baik itu secara lokal atau skala nasional ya. Kalau RRI yang nasional itu berdiri sejak tahun 45, jadi tepatnya 11 September 1945. Terus sejarahnya ini yang tingkat nasional ya. Dulu itu beberapa stasiun radio Jepang di kota, rapat putusan radio ini di rumahnya Pak Adang pada Usman ini memilih Dr. Abdul Rahman Saleh ini untuk sebagai pimpinan umum RRI yang pertama. Tadi Abdul Rahman Saleh ini sampai sekarang pun dibikin gedung dari Jakarta sana, gedung Abdul Rahman Saleh, gedung Yusuf Ronodipuro. Itu karena kita mengambil nama-nama pahlawan RRI yang pendiri, orang-orang yang mempunyai sejarah tentang berdirinya RRI, khususnya di RRI tingkat nasional. Dari Cirebon berdiri 17 April 1946 ini. Insinyur Sadi yang berperan mendirikan RRI Cirebon. RRI Cirebon tetap banyak masalah karena kelas kedua sampai alat-alatnya itu dibawa ke daerah Kuningan, tepatnya di daerah Linggarjati. Secara Linggarjati, siaran radio di Linggarjati, di Kuningan itu, terus kita di Pembung itu bekas rumah sakit Kusta itu pernah jadi studio sementara karena masih instruktur, meskipun sudah berdiri tahun 1946, tapi masih ada kelas kedua di tahun 1940 itu masuk Cirebon dan itu disedap penangkapan seluruh pegawai RRI yang bertugas tapi melarikan diri sambil membawa alat-alat yang bisa dibawa. Jalan satu-satunya ke arah Kuningan itu dibawa. Kalau ini keberatan akhirnya ditanam di Lalu Kuat. Setelah Belanda agak aman, sambil sembunyi agak aman, itu diambil lagi. Kan menyebutkan tentang yang dulu itu di Siliwangi gitu kayak. Nah, apa itu alasan dari perpindahan dari Siliwangi ke Maripas gitu? Karena di Siliwangi itu bukan tanah sendiri, jadi kita kan dikasih sama Pemda cari tempat-tempat yang kita minta untuk siaran. Jadi dikasihnya di sana karena waktu itu dia juga masih punya Pemda. Nah sekarang tulisannya bukan sendiri, jadi kalau mau bangun juga nggak bisa, bukan aset RRI. Nah setelah pindah ke sini, aset sendiri, jadi ada dana dari kantor pusat. Kalau dulu kan masih kita minta bantuan Pemda, terbatas untuk kendaraan, untuk pengadaan atau perbaikan itu karena sedangkan milik RRI sendiri, jadi nggak bisa terjadi. Nah sekarang setelah pindah di sini, nah ini udah semuanya bisa dikelola, ada dana dari APBD. Kita masih di bawah Departemen Penerangan. Kalau dalam pengumpulan berita itu tidak terikat oleh kerjasama. Misalkan ada yang terikat, ada yang tidak. Tapi pada umumnya kita tidak terikat dalam arti ada MOU secara tertulis itu nggak ada. Jadi kita hanya kerjasama ya antar bermitra lah di lapangan gitu. Kayak namanya itu kan wartawan. Kalau kita semua terikat dengan kerjasama, bagaimana kita mau menyajikan beritanya yang aktual gitu. Lembaga-lembaga tertentu yang juga kerjasamanya MOU-nya itu secara kedinasan. Misalkan begini, atau secara kedinasan RRI dengan kejaksaan. Itu ada program khusus dialognya, jaksa menyapa. Nah seperti itu. Nah kalau untuk penggalian berita tidak terikat oleh kerjasama secara tertulis gitu, secara formal gitu. Jadi kita kerjasamanya ya pandai-pandai reporter di lapangan aja. Tapi alhamdulillah selama ini tidak ada kendala. Ya karena kalau di penggalian berita dibatasi oleh kerjasama bisa ketinggalan.
Jadi apa yang terjadi, apa yang lagi tren sekarang, itulah yang menjadi kejaran reporter untuk memberikan informasi kepada publik seaktual mungkin, apalagi dalam bentuk suara. Nah, berita tentang apa saja, jadi tidak memilah-milah berita ini, berita itu, semua apa yang terjadi semua diangkat. Berita yang diangkat RRI itu sesuai fakta dan data di lapangan, tidak boleh opini, tidak boleh opini. Jadi apa yang dilihat dan didengar itulah berita, selama ada manfaatnya untuk masyarakat, untuk pendengar semua. Seperti hoax itu mah enggak, bahkan RRI sebagai menetralisir kan. Tadi di awal pertemuan kan disampaikan di Ciayu Majakuning ini ada 5 daerah. Itu semuanya harusnya di-cover, semuanya harusnya itu. Karena keterbatasan SDM, ya terpaksa kami yang terjangkau aja. Jadi kota Kabupaten Cirebon. Kadang-kadang ada juga disebut kontributor, ya katakan aja lah kontributor lah. Kami juga ada kontributor di Kuningan dengan di Majalengka gitu. Jadi selama ini Indramayu agak kurang. Pernah juga ada kontributor di Indramayu, tapi karena setelah dibina sekian bulan kualitasnya masih nggak berubah-berubah, akhirnya nggak dipakai lagi gitu. Akhirnya sampai sekarang Indramayu kosong, nggak ada yang, kalau ada mau jadi kontributor di Indramayu mau nggak bagus. Iya, kalau mau itu sistemnya kirim berita bahwa dia melalui. Kalau sekarang itu gampang ya, komunikasinya jarak jauh juga, ada WA, ada email, segala macam lah, bisa kirim berita juga ke RRI, bisa melalui email.